Selamat datang di Mekanik Artikel, tempat di mana riset bertemu strategi. Video kali ini adalah video part 2 atau video kelanjutan dari video yang kemarin tentang bagaimana cara kita mendapatkan pendanaan riset yang bertajuk Strategi Licik Tapi Sahih Meretas Peluang Pendanaan Riset di Bima. Oke, Bapak Ibu, bagi yang penasaran dengan part pertamanya, silahkan klik link di bawah ini di kolom deskripsi. Jangan melihat video ini dulu apabila belum melihat video part ke-1. Oke, selamat menyaksikan. Kalau saya bisa menjelaskan, jangan main biasa-biasa saja ya. Dengan trik ini proposal akan lebih menonjol, sulit ditolak, dan lebih mudah mendapatkan pendanaan. Jangan hanya main aman, tapi main cerdas dan strategis, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, bagaimana proposalnya sulit untuk ditolak? Yang pertama, ya, trik 1, gunakan kata kunci sakti di judul ya. Reviewer membaca ratusan proposal Bapak Ibu. Jadi judul kita harus mencolok dan yang terpenting terdengar mahal. Seperti yang saya katakan ya, penelitian proposal ini kita sebagai pengusul itu ibarat kita marketing ya, sales ya. Jadi apa yang kita tawarkan itu harus terdengar menarik, terdengar mahal, dan terdengar worth it lah oleh reviewer gitu. Nah, reviewer itu ibaratkan menjadi customer. Nah, sedangkan kita sebagai sellernya. Nah, kita harus menawarkan yang terbaik pokoknya. Nah, kalau yang kita tawarkan biasa-biasa saja ya, customer tidak akan tertarik. Nah, kalau misalkan judul itu kan ibarat thumbnail ya, kalau di video YouTube ya, kalau thumbnailnya bagus ya, bisa menjadi clickbait, itu paling tidak penonton itu akan mengklik dulu, akan melihat dulu gitu. Jadi tertarik untuk melihat. Nah, jadi harus terdengar mahal. Biasanya misalkan analisis kecerdasan buatan kuantum untuk pertanian presisi dalam meningkatkan ketahanan pangan Indonesia. Nah, jangan menggunakan judul ini ya, ini biasa sekali. Nah, itu bisa kita breakdown judul ini menjadi lebih visioner atau lebih futuristik ya. Misalkan dalam bahasa Indonesia ya, Quantum AI untuk pertanian presisi, kemudian kasih subtitle mengguncang landscape ketahanan pangan Indonesia. Nah, ini padahal ini sama, analisis bla 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 ini sama artinya dengan ini. Tapi kalau dibaca ini terdengar lebih mahal gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini perlu juga digali. Nah, ini juga nanti bisa kita temukan dengan AI juga ya, Bapak Ibu. Bagaimana promptnya menggunakan AI apa, itu kita akan bahas nanti di di video-video selanjutnya ya. Sebentar Bapak Ibu, saya akan seruput kopi dulu. Nah, kembali lagi ya ke laptop Bapak Ibu. Jadi judul ini harus terdengar mencolok. Nah, kata kunci yang bikin reviewer langsung tertarik itu adalah ya, pokoknya ada kata revolusi, ada kata disruptif, ada kata kuantum, ada kata smart, ada kata presisi, ada kata futur. Kalau bahasa Indonesia futur ya. Kalau bahasa futuristik lah pokoknya. Kalau bahasa Inggris future, tapi kan kalau untuk Bima ini kita tidak menggunakan bahasa Inggris ya. Kemudian ada transformasi, atau kalau istilah seperti ini boleh digunakan ya, walaupun bahasa Inggris di Bima itu game changer kayak gitu boleh digunakan. Kemudian keberlanjutan ya, itu harus ada di judul. Itu ada, ini adalah kata kunci yang langsung bikin reviewer tertarik. Ini ya, dicatat ya Bapak Ibu ya. Hal ini karena ini terlihat beda gitu dengan penelitian yang lainnya. Nah Pak, penelitian topik saya nggak bisa pakai kata kunci. Itu bisa. Kalau nggak bisa nanti
tulis di komen, saya bikinkan kata kuncinya yang bikin reviewer tertarik. Tinggal tuliskan judul Bapak Ibu yang biasa ya di kolom komentar, nanti akan saya replay dengan kata kunci yang futuristik. Nah, bagaimana caranya ini? Ini ada caranya juga ya Bapak Ibu. Saya berani menjawab itu karena bikin kayak gini gampang sekali dengan bantuan AI. Nanti akan saya buatkan videonya kalau video ini rame ya. Akan banyak nanti video AI tentang penelitian atau tentang menulis artikel. Kemudian gunakan bahasa Inggris di judul, lalu tambahkan subtitle bahasa Indonesia supaya terlihat berkelas. Ini kalau ini tambahan saja ya Bapak Ibu, nggak perlu nggak perlu digunakan juga nggak masalah. Kemudian naikkan kredibilitas tim secara instan ya. Ingat, reviewer suka tim yang solid dan berkelas ya. Nah, jika tim kita biasa-biasa saja, nah ini yang saya janjikan tadi ya, bagaimana kita akan menaikkan kredibilitas tim. Jika tim kita itu mediocre ya, kalau biasanya kita lihat bola itu tim kita tim mediocre ya, tapi kita bisa terlihat mahal gitu tim kita ya. Cari co-peneliti dari universitas elit ya, misalkan UI, ITB, UGM. Ya ini harus saya tambah ini UNER nih, alma mater saya ya dulu ya, harus UNER di sini harus ada yang elit. Kemudian bisa dengan cara ajak dosen dari klaster yang lebih tinggi sebagai mitra. Nah, kalau tidak punya teman, Pak. Nah, Bapak Ibu ya yang menjadi dosen itu biasanya S2-nya itu di universitas-universitas minimal PTNBH lah biasanya ya, kebanyakan itu pasti punya teman ya, pasti punya teman kuliah dulu. Nah, yang sekarang jadi dosen di mana, nah itu ajaklah sebagai mitranya, sebagai co-penelitinya. Pak, kalau tidak bisa Pak, saya dulu kuliahnya introvert, saya nggak punya teman. Nah, tenang, nanti saya akan gunakan kasih caranya. Kemudian ini gandeng partner dari luar negeri ya, gandeng dari partner. Lawang cari partner universitas dalam negeri aja susah, bagaimana luar negeri? Ada caranya ya. Ya ini tidak perlu dari negara maju ya Bapak Ibu, bisa dari negara-negara berkembang ya, dari Timor Leste, Malaysia, Papua. Malaysia ini berkembang atau maju ini? Berkembang aja ya, Timor Leste, Malaysia, Papua Nugini, India, Filipina, dan negara-negara Asia Pasifik itu banyak ya yang berkembang. Nah itu diajak Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Bapak Ibu cukup minta letter of support ya dari profesor luar negeri. Nah cukup dengan email pendek, nanti namanya bisa dimasukkan ke proposal. Apakah mau Pak? Mau ya, mau, pasti mau. Negara-negara berkembang ini ya, Timor Leste, negara-negara Asia Pasifik, Papua Nugini, kayak gini, India, kayak gini tuh mereka juga sama Bapak Ibu. Dalam rangka berkembang, mereka juga sama sedang mencari partner luar negeri juga. Untuk apa? Untuk penilaian mereka juga, untuk supaya mereka go internasional juga. Jadi ibarat gayung bersambut Bapak Ibu. Nggak percaya, coba aja nanti email. Saya sudah sering melakukannya ya. Sudah sering saya melakukan. Bahkan tidak hanya negara-negara berkembang ya. Saya pernah meneliti kepatuhan pengobatan tuberkulosis menggunakan Green Theory of Plant Behavior ya. Kemudian ada salah satu variabel yang saya tidak mengerti dan sulit saya pahami. Saya telah membaca jurnal, banyak artikel itu, pemahaman mereka beda-beda juga. Akhirnya saya kebingungan bagaimana cara memahami satu variabel di situ. Namanya variabel perceived behavior control itu saya tidak bisa memahami. Kemudian saya email ke siapa? Ke penemu teorinya, Profesor Icek Azen namanya.
ya, Profesor Icek Azen, itu saya email Bapak Ibu, iseng-iseng nanya itu langsung ke beliau, dibalas besok harinya. Jadi orang-orang di negara-negara lain itu beda ya dengan kita ya, dosen di Indonesia. Kalau dosen di Indonesia itu pekerjaannya banyak, akreditasi, administrasi, akreditasi prodi, akreditasi perguruan tinggi, panitia wisuda, panitia PMB, kemahasiswaan, banyak sekali kegiatannya, sehingga cek email itu sangat-sangat jarang. Adapun email-email masuk, kalau tidak penting kita abaikan. Nah, dan kalau kebiasaan orang-orang luar itu berbeda ya Bapak Ibu. Mereka kalau peneliti ya fokus meneliti. Kalau ada email tentang penelitian, mereka baca, karena pekerjaan mereka hanya meneliti gitu, tidak mengerjakan hal-hal seperti kita di Indonesia ini ya. Bahkan sampai panitia hari 17, panitia disnatalis, panitia bla bla bla, banyak sekali ya. Itu administrasi yang sangat melelahkan sehingga kita fokusnya terpecahkan. Coba aja minta email, pasti dibalas ya. Saya sudah membuktikan, bukan hanya ke negara berkembang, bahkan saya ke penemu teori saya pernah mengemail dan dibalas ya Bapak Ibu. Ini sebar aja, minta profesor ini sebar aja. Bagaimana Pak cara tahu emailnya? Gampang Bapak Ibu, tinggal cari penelitian-penelitian yang setipe dengan Bapak Ibu di negara-negara berkembang ini. Kemudian di situ pasti ada corresponding author ya, ada emailnya di situ. Email aja, kita langsung minta support dari mereka, minta letter of supportnya atau minta persetujuan menjadi tim peneliti. Tim peneliti ya, bukan tim pengusul. Bedakan, tim pengusul itu adalah pengusul, tapi tim penelitinya ada beberapa ya. Kalau tim pengusul itu hanya boleh dosen yang ber-NIDN ya. Tapi kalau tim peneliti boleh dari staf, boleh dari mahasiswa, boleh dari luar negeri, luar angkasa, luar planet, dan segala macam ya. Kemudian tambahkan nama industri pemerintah kalau bisa lebih dari UMKM. Nah ini ya Bapak Ibu, mitra industri kebanyakan dari PDB bahkan di penelitian terapan itu adalah UMKM. Nah jadi Bapak Ibu harus mencoba lebih dari UMKM ya, pangkatnya atau derajatnya itu lebih dari UMKM. Supaya apa? Supaya terlihat beda atau terlihat mempunyai nilai tambah ya. Meskipun mereka belum terlibat aktif, cukup dapatkan surat dukungan dari mereka ya. Sama, surat dukungan penelitian ini dari mana? Bisa dari startup. Nah kalau nggak bisa startup Pak, ya dari BUMN atau BUMD. Nggak bisa Pak dengan BUMN, nggak punya kenalan, ya dengan Pemda. Nggak bisa Pak dengan Pemda, ya dengan koperasi. Nggak punya koperasi, ya pasti punya koperasi, masih ada lah. Kemudian dengan puskesmas kalau penelitian kesehatan, dengan sekolah ini ada sekolah negeri, ada sekolah swasta. Nggak bisa Pak dengan sekolah PAUD, TK, pemerintah desa ya, pemerintah desa, Karang Taruna, dan lain-lain. Itu pasti bisa, tidak ada kata tidak bisa ya. Bisa tambahkan industri pemerintah itu di dalam tim penelitinya itu. Surat dukungan misalkan yang kita gampang aja ya, pemerintah desa A menugaskan saudara bla 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 Jabatan Kaur Kesra untuk menjadi tim peneliti dalam penelitian saudara bla 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 bla. Nah itu sudah namanya surat dukungan. Nah itu dilihat dari oleh reviewer. Oh berarti pemerintah desanya ini sangat mengharapkan terselenggaranya penelitian ini, sampai menugaskan Kaur Kesranya untuk ikut tim peneliti. Nah itulah nilai tambahnya. Jadi bagaimana membuat mitra itu
butuh dengan penelitian ini seakan. Nah, kalau yang selama ini yang umum dilakukan oleh dosen-dosen atau peneliti di Indonesia adalah kita yang mengemis-ngemis mencari mitra. Nah, walaupun sebenarnya iya kita mengemis-ngemis mencari mitra, tapi kita bisa menuliskan atau kita bisa men-setting seakan-akan mitranya itu yang sangat pengen sekali penelitian kita. Nah, itu kuncinya Bapak Ibu. Ya, tadi kalau kirim email saran saya menggunakan email profesional ya. Kalau Bapak Ibu kerja di kampus ya, dosen ya pasti kerja di kampus, itu kampusnya pasti punya email hosting name profesional ya yang ACID ya. Gunakan email ACID, terus gunakan subjeknya Joint Research Collaboration for National Grant. Nah, itu pasti tertarik mereka. Karena apa? Karena National Grant. Nah, dan emailnya email profesional. Nah, itu mereka juga pengen gitu punya kerjasama luar negeri itu. Jadi ibarat gayung bersambut, pasti ada diterima, pasti banyak peluangnya. Nah, jadi sudah bisa kan tadi caranya bagaimana membangun tim yang kredibel tadi ya secara instan, walaupun tim kita mediocre ya, tim mediocre serasa tim papan atas. Nah, seperti itu. Kemudian pastikan proposal kita berpihak pada minat reviewer. Nah, ini Bapak Ibu yang tidak apa ya, yang jarang diperhatikan oleh para pengusul. Kita belum berusaha menyesuaikan penelitian kita dengan minat reviewer. Lah bagaimana Pak caranya kita bisa tahu minat reviewer? Kan kita nggak tahu siapa yang akan mereview riwayat kita. Ya kita gunakan teori peluang ya Bapak Ibu ya. Teori peluang ya, reviewer itu berpeluang tertarik minat apa. Nah, ini saya susun di sini sudah pasti tertarik, itu peluangnya sangat besar ya. Ini saya kasih catatan, reviewer adalah seorang peneliti senior, itu sudah pasti ya, karena Bima menugaskan dosen-dosen di perguruan tinggi yang senior, peneliti senior untuk menjadi reviewernya. Sudah pasti peneliti senior. Sudah, kalau peneliti senior Bapak Ibu ya, itu sudah pasti punya minat tertentu. Nah, gini, kenapa kok peneliti senior pasti punya minat SDGs dan target riset nasional? Kok sudah pasti saya bilang? Karena apa? Karena dia sebelum menjadi peneliti senior ini adalah peneliti junior ya. Peneliti junior ini rekam jejaknya biasa saja. Kemudian peneliti senior yang dipilih menjadi reviewer itu adalah rekam jejaknya yang tinggi. Nah, di masa dia perjalanan dari junior ke senior yang punya rekam jejak tinggi ini, dia pasti minatnya ke SDGs dan target riset nasional. Kalau dia tidak punya minat SDGs dan target riset nasional, tidak mungkin seseorang junior ini bisa menjadi peneliti senior yang bereputasi atau peneliti senior yang punya rekam jejak yang baik atau rekam jejak nilai skor Sinta tinggi. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah pasti itu minatnya. Kemudian tinggal kita sesuaikan aja proposal kita dengan minat itu, SDGs atau target riset nasional. Yang pertama ya, kaitkan dengan SDGs. SDGs goal itu pastikan penelitian kita selaras dengan minimal 2-3 goalnya SDGs ya, seperti zero hunger, zero kelaparan, kemudian energi yang terjangkau, yang terbarukan, kemudian perubahan iklim ya. Di situ pasti ini pasti minat mereka itu ke situ gitu, pasti itu. Nah, karena saya ini ngajar di bidang Polsup ya, ini file ini saya presentasikan untuk dosen-dosen di Polsup ya.
itu kita kemarin breakdown bareng-bareng ya, kita punya potensi bidang ilmu ini semuanya. Kemudian gunakan kutipan dari kebijakan nasional ya. Gunakan kutipan dari kebijakan nasional. Kutipan dari kebijakan nasional itu apa sih? Ya pokoknya kebijakan nasional gitu kita masukkan dalam latar belakang, kita kutipnya langsung ke contoh aja lah. Ke contoh ya, penelitian ini mendukung strategi Astacita Presiden 2025 sampai 2029 dalam transformasi digital pertanian. Nah, kata-kata ini harus masuk dalam proposal. Nah, kalau di luar pertanian atau transformasi digital Pak, ya banyak. Astacita Presiden ini mencakup banyak hal. Saya rasa ini semuanya bisa kita kaitkan ya. Astacita yang mana gitu. Nanti kita akan bisa breakdown di situ. Kemudian penelitian ini sejalan dengan rencana Induk Riset Nasional. Penelitian ini berkontribusi dalam perkembangan AI dan Big Data untuk sektor pangan. Nah, ini kita kutip ini. Nah, apapun penelitian Bapak Ibu, itu pasti bisa kita kaitkan dengan Astacita Presiden dan rencana Induk Riset Nasional. Pasti bisa kita kaitkan. Nah, nanti di video berikutnya saya akan membahas bagaimana cara mengaitkannya. Ya, cara mengaitkannya penelitian yang terlihat tidak ada hubungannya, tapi sebenarnya kita bisa cari benang merahnya yang seakan-akan kaitannya sangat erat ya dengan Astacita atau rencana Induk Riset Nasional. Ya, pakai tabel ya, tadi saya juga sudah katakan ya, pakai tabel atau infografik yang menjelaskan bagaimana riset kita langsung berdampak pada target kebijakan pemerintah. Nah, ini bikin reviewer auto suka ini. Dia nggak banyak-banyak baca, hanya lihat tabel infografis, dia langsung memahami sendiri. Nah, gimana caranya bikin tabelnya? Yuk kita bedah di sini. Nah, ini contoh tabel dampak langsung ya. Kalau saya ya di sini membuat tabel itu ada 4 kolom seperti ini ya. Ada aspek, target kebijakan pemerintah, kontribusi riset yang diusulkan, dan dampak langsungnya. Nah, dengan membuat tabel seperti ini, Bapak Ibu tidak perlu menuliskan paragraf yang bulat tadi ya, kalau istilah Jawanya. Paragraf yang bulat tadi bisa menjadi beberapa kata saja di sini. Kalau saya ya di sini yang saya isi dulu adalah dampaknya ini ya. Yang saya isi adalah dampaknya ini. Penelitian saya apa sih? Penelitian saya ini. Dampaknya akan apa? Misalkan penelitian yang tadi itu ya, yang saya sebutkan contohnya di depan, itu adalah dampaknya mengurangi gagal panen hingga 50%. Harus ada angka di sini ya. Kalau bisa harus ada angka. Kita bisa memproduksikan kita bisa memproyeksikan angkanya seperti apa, karena reviewer itu suka yang konkret gitu ya. Jadi dampak langsungnya mengurangi gagal panen. Nah, kira-kira ya gagal panen ini itu masuk ke target kebijakan pemerintah yang apa? Ya ini AI untuk ketahanan pangan. Nah, ini kan ada nih di riset nasional tuh, AI untuk optimalisasi AI untuk ketahanan pangan atau target kebijakan ketahanan pangan ya. Terus kontribusi riset yang diusulkan, kontribusinya apa? Ya, kita mengembangkan AI-nya untuk apa? Untuk deteksi dini hama dan penyakit tanaman sehingga dampaknya mengurangi gagal panen. Nah, Bapak Ibu dalam mengisi tabel ini, Bapak Ibu akan lebih mudah kalau dimulai dari dampak langsungnya, karena kita sejatinya sudah sudah tahu ya dampak langsung dari penelitian kita apa itu, tapi kita agak malu-malu dalam menuliskan dampaknya. Ya, jangan malu-malu kita menuliskan dampaknya. Yang langsung itu seperti apa, kemudian di bidang risetnya, target kebijakan pemerintahnya itu di sini ditulis
dikaitkan apa, kemudian kontribusi riset yang diusulkan, itu penelitian kita tuh goalnya mau ngapain sih gitu loh. Goal dari penelitian kita itu untuk apa gitu, atau apa yang kita hasilkan sehingga berkontribusi terhadap target kebijakan ini. Nah, kalau bisa aspeknya itu banyak ya Bapak Ibu, jangan hanya satu bidang riset aja, melainkan ini rencana induk ya, ini rencana induk riset nasional, peningkatan produksi pangan nasional, kemudian SDGs tujuan 2, goal 2 dari SDGs, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan ya. Nih seperti ini kurang lebih, Bapak Ibu bisa screenshot, nanti Bapak Ibu bisa kaitkan dengan penelitian Bapak Ibu. Nah, mengapa tabel ini powerful? Reviewer langsung melihat dampak konkret dalam penelitian terhadap kebijakan pemerintah. Jadi dampaknya ini akan langsung dikaitkan dengan sini, target kebijakan pemerintah. Nah, penelitian ini akan membawa dampak terhadap tercapainya target kebijakan pemerintah dengan kontribusi ini. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Intinya seperti itu. Nah, apakah ini harus ada 1, 2, 3, 4, 5? Enggak Bapak Ibu. Bisa 2, bisa 3. Atau Bapak Ibu kalau bisa mengeksplor lebih lanjut bisa 6, 7, 8 dan segala macam. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Yang kedua, mengapa tabel ini powerful, yaitu membantu menunjukkan bahwa riset ini relevan dan layak didanai ya. Layak ini didanai karena apa? Karena dampaknya jelas, kontribusinya jelas, target apa yang ingin disukseskan oleh dampak atau oleh hasil penelitian ini jelas ya, seperti itu. Meningkatkan daya saing proposal karena mendukung program nasional. Nah, di sini itu ya Bapak Ibu. Jadi dari satu tabel ini kalau dijelaskan dengan narasi itu bisa 2 paragraf yang bulat-bulat ya Bapak Ibu ya. Sudah paragrafnya panjang, bulat, kita susah nulisnya, taunya reviewer nggak paham apa yang kita tulis karena terlalu bulat, atau reviewer malas membaca karena terlalu panjang begitu. Kemudian maksimalkan luaran wajib secara cerdik ya. Jurnal internasional, prototipe, paten. Nah, bagaimana caranya? Kalau jurnal internasional Bapak Ibu pakai aja conference paper ya, yang lebih gampang dan cepat diterima. Nah, kalau conference paper Scopus kayak gitu ya, saya rasa lebih gampang ya daripada Sinta 1, Sinta 2 ya. Cara peluang diterimanya dan lebih cepat diterimanya itu lebih gampang conference paper ya di jurnal internasional, karena conference paper ini banyak yang luarannya jurnal Bapak Ibu. Jadi banyak zaman sekarang itu konferensi internasional itu luarannya jurnal, bukan proceeding gitu. Yang tidak boleh itu adalah proceeding. Tapi kalau jurnal itu boleh Bapak Ibu, untuk luaran wajib jurnal internasional dari conference itu boleh. Karena luarannya jurnal gitu. Walaupun prosesnya paper conference, tapi luarannya jurnal, bukan proceeding ya. Itu perlu dicatat. Kalau internasional pakai conference paper saja ya, karena lebih gampang dan lebih cepat diterima. Kemudian kalau prototype, nah ini yang saya bahas khusus untuk PDP ya Bapak Ibu. Kalau penelitian terapan itu saya rasa harus prototipe yang bagus. Tapi kalau untuk PDP kita bisa menambah daya jual proposal kita atau penelitian kita dengan menambahkan luaran prototipe. Nah, wong yang diwajibkan hanya jurnal Sinta 4, 5, 6 kok ini menjanjikan prototipe, ya reviewer auto suka. Nah, yang ditakutkan oleh para dosen pemula adalah kalau saya menjanjikan prototipe, nah itu bagaimana saya akan menepati janji saya luaran prototipe itu kalau anggarannya cuma sedikit. Nah, Bapak Ibu tidak perlu bingung ya, karena Bapak Ibu di PDP itu bisa menjanjikan saja proof of
konsep atau POC ya, yang sederhana tanpa harus diproduksi dulu. Jadi kayak alur kayak gitu ya, alur terus ya POC biasa lah, proof of concept biasa. Itu Bapak Ibu bisa dijadikan diklaim sebagai luaran prototipe di PDP, karena kebanyakan reviewer itu nanti di presentasi luaran wajib di akhir ya, bukan kebanyakan ya, semua ya, itu tidak akan menagih prototipe ini ya, tidak akan menagih prototipe ini harus sesuai dengan kaidah prototipe, tidak ya. Pokoknya Bapak Ibu menjadikan prototipe tapi kok yang dikasih proof of concept, ya nggak apa-apa, karena prototipe ini hanya luaran tambahan ya. Yang akan diperiksa benar-benar adalah luaran wajibnya, dan luaran tambahan pun ini sunahnya tambahan. Nah gitu, sunahnya tambahan. Jadi ya sudahlah ya, itu sudah diterima aja gitu. Itu pengalaman saya seperti itu ya. Tidak terus dikejar harus prototipenya mana dan segala macam, enggak. Nah di awal saja kita bilangnya prototype, nanti pas hasil kita sajikan proof of concept. Nah nanti paling cuma dibilang gini ya, kalau seperti itu tuh belum prototype Bapak Ibu peneliti, ini hanya POC, hanya seperti itu, dan tidak ditagih untuk membuat prototype. Bapak Ibu hanya tinggal ya Prof maaf gitu saja. Nah itulah trik-triknya ya. Kemudian yang ketiga adalah paten ya, cukup ajukan paten sederhana dulu, tidak perlu sampai granted ya, mengajukan saja. Jadi misalkan untuk PDP ya, PDP itu kan tidak wajib paten ya, Bapak Ibu bisa menjanjikan paten ya, paten sederhana misalkan, paten atau paten sederhana. Tapi kan lama Pak kalau paten sederhana. Iya, kalau grantednya itu lama. Tapi kalau mengajukan paten itu hanya mengajukan saja gitu. Hanya mengajukan. Buktinya mana ya? Buktinya ya riwayat pengajuan itu. Entah diterima atau tidak nanti urusan belakang ya. Pokoknya diajukan. Diajukan itu hanya sekejap ya, hanya kita merancang usulan patennya itu, kemudian kita bawa ke sentra KI atau kita ajukan sendiri secara individu ya, buat akun di DJKI, kemudian kita ajukan paten sederhana. Sudah, riwayat pengajuan itu kita kasih ke reviewer untuk bukti bahwasanya saya sudah mengajukan. Nah, di janjinya itu, di janji penulisannya di PDP ya, ini yang saya katakan itu Bapak Ibu menulis gini, luaran tambahan yang dijanjikan adalah paten sederhana, status diajukan. Nah begitu. Nah itu bisa menambah nilai lagi. Jika butuh publikasi cepat bisa gunakan conference Scopus Q3 atau Q4 yang prosesnya lebih gampang dan singkat dibanding jurnal biasa. Ya, kalau conference Scopus Q3, Q4 itu biasanya kalau menurut saya lebih gampang ya dibanding Sinta 1, Sinta 2 itu. Lebih cepat juga. Kemudian RAB yang cantik yang nomor 5. Sebagian besar dana riset bisa dialokasikan untuk alat atau perangkat yang mendukung riset, misalkan software AI berbayar, perangkat IoT, drone dan segala macam ya. Atau kalau penelitian kesehatan bisa digunakan untuk kalau pengabdian ya bisa digunakan untuk membeli obat-obatan sebagai pengobatan gratis, kemudian membeli alat cek kesehatan untuk alat kesehatan gratis. Pokoknya untuk core-nya penelitian atau core-nya pengabdian itu harus sebagian besar dana riset, harus lebih dari 50% Bapak Ibu untuk itunya. Jadi jangan sampai dananya itu yang di RAB itu yang banyak adalah honor, perjalanan dinas, penginapan, transport. Nah itu kecil aja Bapak Ibu ya, kecil aja, supaya meningkatkan peluang penelitian kita di mata reviewer.
Kemudian nomor 2, jangan terlalu banyak anggaran perjalanan. Nah ini, anggaran untuk perjalanan dan honor ini jangan terlalu banyak, apalagi untuk pengabdian ya. Kalau pengabdian ini diawasi secara ketat ini perjalanan dan honornya, bahkan kita harus melaporkan catatan harian itu beserta dengan kwitansi Bapak Ibu kalau pengabdian. Kalau penelitian tidak ya, hanya pengabdian di sini. Perjalanan dan honor ini ketat ya. Kalau bisa jangan terlalu banyak digunakan di sini. Dan kalau terlalu banyak digunakan ini itu juga tidak baik ya. Karena daya jual proposal kita menjadi turun kalau lebih banyak perjalanan dan honor ketimbang core penelitiannya ya. Nah ini yang sering dilupakan, RAB ini sebenarnya bisa menjadi senjata kita untuk proposal kita supaya tidak tertolakkan oleh reviewer, menjadi mustahil atau sulit untuk ditolak ya. Gunakan anggaran untuk nilai jual latar belakang proposal ya. Seperti kata-kata ini biasanya ya, sebagian besar dana akan digunakan untuk membangun AI based smart farming system. Nah, ini reviewer suka yang konkret ya, sebagian besar dana ini masukkan aja ke latar belakang. Sebagian besar itu berapa? Berapa persen ya? Berapa persen dana atau sekian dana itu akan digunakan untuk membangun AI based smart farming system. Nah, atau dukungan dana ini akan mempercepat penerapan teknologi hijau dalam ekosistem industri. Nah, itu menjadi nilai tambah dari substansi kita ya, padahal RAB. Tapi RAB itu bisa menjadi nilai tambah juga kalau kita pintar memanfaatkan RAB sebagai senjata kita juga. Oke, yang jika memungkinkan cari ini Bapak Ibu yang biasa dilupakan juga. Jika memungkinkan cari dukungan atau fasilitas dari mitra industri dan identifikasikan nilai rupiahnya agar terlihat lebih kredibel dan makin sulit ditolak usulannya. Nah ini lagi-lagi untuk PDP ya Bapak Ibu. PDP itu atau bahkan penelitian terapan prototipe dan terapan model itu kalau tidak salah ya, itu belum mewajibkan pendanaan dari mitra ya, belum mewajibkan pendanaan dari mitra. Tapi kita bisa Bapak Ibu ya, bagaimana sih supaya mitra itu terlihat kepincut banget dengan penelitian kita. Nah artinya kalau dia kepincut banget, dia akan mengeluarkan dana ya, dana tambahan. Nah sekarang pertanyaannya Pak, apakah mungkin Pak kalau saya saja mencari mitra itu kesulitan dan mitra itu mau karena terpaksa misalkan, dan mitra itu terus saya suruh berbagi pendanaan dengan kementerian untuk mendanai riset, apakah ya mau Pak? Bukan seperti itu Pak ya, itu terlalu polos ya Bapak Ibu ya. Ya jadinya kita akan memodifikasi apa yang diberikan mitra tadi menjadi rupiah. Misalkan kalau Bapak Ibu pengabdian di puskesmas misalkan, bagi perawat ya, perawat pengabdian di puskesmas, tentunya itu tempat pertemuannya adalah di puskesmas ya. Kalau pengabdian di puskesmas itu tempat pertemuan dalam atau tempat penyelenggaraan pengabdiannya itu biasanya di puskesmas atau di desa. Nah itu kan ada gedung pertemuan misalkan. Gedung pertemuan itu kalau disewakan berapa harganya per harinya. Nah kita gunakan berapa hari. Nah itu bisa kita nilai rupiahkan. Misalkan kita pertemuannya di desa ya, mitra kita desa A, pertemuan pengabdiannya nanti lokasinya di balai kelurahan A. Nah balai kelurahan itu ya pasti punya hall, itu sudah jelas. Hallnya itu biasanya disewakan Bapak Ibu per hari, entah itu untuk lapangan badminton atau untuk pernikahan dan segala macam, itu biasanya disewakan untuk penambahan pendapatan desa biasanya.
Nah, kalau kita menggunakan itu biasanya per hari berapa? Nah, itulah menjadi nilai rupiah dukungan dari mitra. Nah, kalau Bapak Ibu hanya mengungkapkan bahwasanya mitra itu memberikan dukungan dengan meminjamkan gedung pertemuan. Nah, reviewer akan memandang gedung pertemuan itu murah, Bapak Ibu. Ya sudah sewajarnya dia memberikan dukungan gedung balai kelurahan untuk pertemuan. Tapi kalau dirupiahkan, itu reviewer akan melihat nilai rupiahnya gitu. Tidak menjadi murah lagi. Misalkan sehari itu sewanya 1.500.000. Nah, berarti kan mitra sudah memberikan dukungan senilai 1.500.000 gitu. Kemudian menugaskan Kaur Kesra sebagai tim peneliti misalkan. Nah, Kaur Kesra itu kan meninggalkan tugas, ya kan? Meninggalkan tugas dari dari tugasnya di desa. Kemudian dia menjadi tim peneliti secara utuh selama berapa bulan. Nah, itu kan juga ada nilai rupiah yang ditinggal di situ. Si pemerintah desa itu ibaratnya memberikan honor kan kepada kaurnya tadi yang ditugaskan untuk tim peneliti, ya kan, itu kan menjadi nilai tambah juga. Misalkan honor tugas luar seorang kaur, honor hariannya misalkan 100.000, kalau menjadi anggota penelitian selama 30 hari ya sudah berapa itu, 3 juta, ya kan. Jadi pemerintah desa seakan-akan mengeluarkan 3 juta untuk mendukung penelitian ini, untuk memberikan honornya kepada kaurnya tadi. Bagaimana cara hitung-hitungannya, Pak? Ya itu bisa bisa dibicarakan ya di belakang meja dengan kepala desa dan segala macam, agar seakan-akan pemerintah desa itu mengeluarkan anggaran untuk memberikan honor kepada peneliti, kepada kaur yang ditugaskan tadi. Nah, kemudian lagi kalau di puskesmas pengobatan gratis, itu kita mengeluarkan obat-obatan ya yang biasanya disediakan oleh puskesmas secara gratis ya. Itu bisa dinilaikan uang, misalkan obat yang dikeluarkan tadi untuk kegiatan habisnya berapa, itu bisa kita rupiahkan gitu. Jadi dukungan mitra itu pokoknya semua yang dikeluarkan mitra dalam bentuk fasilitas itu kita harus mengidentifikasi rupiahnya supaya terlihat mahal gitu, terlihat penelitian kita itu sangat dibutuhkan oleh mitra sehingga mitra mau mengeluarkan sejumlah uang segitu, padahal dalam bentuk in kind, bukan in cash gitu ya Bapak Ibu. Pokoknya kurang lebih seperti itulah. Kalau ada yang perlu ditanyakan, tulis di kolom komentar. Kemudian kirim proposal ke versi VIP ke reviewer. Ini pastikan sebelum deadline kirim Nah, ini Bapak Ibu, ini untuk untuk internal saja, untuk internal kampus ya, untuk internal pertemanan ya. Sebenarnya kayak gini tuh nanti Bapak Ibu kalau ingin ingin konsultasi masalah ini secara personal ya, nanti bisa tulis di kolom komentar, kita lanjutkan ke chat personal, karena tidak baik hal seperti ini saya bicarakan di channel YouTube atau di umum ya, karena ini sangat tricky sekali ini Bapak Ibu ya. Kita harus berkenalan dengan reviewer dan segala macam. Ini mungkin kapan-kapan saya akan buatkan videonya. Saya cari cara dulu untuk menyampaikan tanpa mengumbar privasi reviewer. Nah, saya cari cara dulu bagaimana cara saya menjelaskan kepada Bapak Ibu semua supaya tetap menjaga privasi reviewer. Karena saya kalau sekarang ini
cara saya menjelaskan itu saya harus mengumbar privasi reviewer kenalan saya gitu. Saya akan cari cara dulu ya. Semoga video ini rame nanti sehingga saya bisa meneruskan membuat kontennya ya Bapak Ibu. Kemudian, nah ini yang saya jelaskan tadi ya. Ini perlu pertemuan khusus ini. Perlu pertemuan khusus banyak SKS ini malah. Nanti semoga video ini rame, kita akan buatkan nanti ya. Kita akan buatkan tutorialnya bagaimana caranya. Nanti saya akan kasih tajuk begini Bapak Ibu. Cara publish Scopus Q1 gratis dalam hitungan jam. Nah, menulis artikel Scopus Q1 yang gratis, tidak ada APC dalam hitungan jam menggunakan AI apa. Kemudian menulis atau menemukan state of the art gap penelitian dan novelty dalam hitungan detik, sekejap. Wah, seperti itu Bapak Ibu. Nanti kita akan gunakan AI ini. Kita harus cerdas ya, memanfaatkan AI untuk keperluan kita. Kebetulan kita bergerak atau punya pekerjaan di bidang penelitian, ya kita manfaatkan AI-nya untuk penelitian. Nah, tapi cara-cara seperti ini banyak yang belum mengetahui juga ya, karena banyak dosen-dosen yang anti AI juga ada ya, terus yang yang belum mengetahui caranya juga ada. Nanti kita akan buatkan videonya lengkap dari menulis proposal BIMA, menulis artikel publikasi jurnal internasional bereputasi, menemukan state of the art gap penelitian dan novelty, sampai bagaimana cara kita mereview jurnal kalau kita sebagai reviewer jurnal ya. Saya publikasi Scopus, menjadi reviewer di Scopus Q1, Q2 itu semuanya menggunakan AI, dan itu sangat membantu dan menghemat waktu dan tenaga ya Bapak Ibu. Oke, semoga video ini rame, like yang banyak, komentar yang banyak, supaya saya bisa melanjutkan membuat tutorial AI-nya. Kemudian hack penelitian proposal dengan faktor tambahan. Nah ini juga ya, ini juga lama ini kalau dijelaskan. Nanti saya akan buat videonya lebih lanjut ya, cara hack penelitian kita ya, meretas penilaian reviewer dengan faktor tambah. Nah ini juga perlu video yang lebih panjang ya, seperti bagaimana meng-highlight sosial ekonomi ya, bagaimana caranya, ini vital untuk pengabdian kepada masyarakat. Kemudian yang sering dilupakan adalah menggunakan pendekatan multidisiplin ya, masukkan contoh dari negara lain. Nah ini agak terlalu panjang, ini videonya sudah panjang, nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya. Nah ini sebenarnya masih panjang juga, nanti kita akan bahas lagi. Kalau videonya rame, saya akan besoknya gitu langsung saya akan membuat lanjutannya ini. Kemudian ini juga, nah yang ini trik setara hacking ya, trik setara hacking ya, sampai ada ini trik proposal siluman, kirim proposal dengan 2 versi. Nah ini yang strategi yang licik tadi ya, tapi sahih, ini tidak melanggar aturan ya. Ya ini masih banyak ya, ini kita akan lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya kalau video ini ramai. Makanya Bapak Ibu subscribe, like dan komen supaya banyak
penontonnya. Kalau ini video rame, saya akan lanjutkan ke tutorial selanjutnya sampai dengan AI-nya itu. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah tahu cara mudah dan struktur untuk meraih pendanaan Bima. Jangan tunda lagi, siapkan proposal Bapak Ibu, daftarkan diri, dan bawa riset Bapak Ibu ke level yang lebih tinggi. Jangan lupa subscribe Mekanik Artikel untuk tips jitu menembus pendanaan publikasi dan akademik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga riset Anda didanai tahun ini.